Santer rumor pemain West Ham United, Crescencio Summerville dinaturalisasi jelang round 4, netizen negeri jiran emosi. Meski sempat mengaku gigih akan membela De Oranje, striker West Ham United Crescencio Summerville kini justru santer dikabarkan akan dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Jika resmi-resmi dinaturalisasi, kehadiran Crescencio Summerville diyakini bakal menambah kekuatan skuad Garuda, terutama jelang laga penting di round 4 bulan Oktober mendatang. Kabar ini rupanya menarik perhatian publik di Malaysia. Sejumlah netizen di negeri jiran itu menyoroti proses naturalisasi pemain yang dinilai begitu mudah dilakukan oleh Indonesia. Mengapa begitu mudah bagi negara Indonesia naturalisasi pemain? Pemain pun berkualitas? Komentar salah satu netizen Malaysia di pemberitaan mengenai Crescencio Summerville, dilansir dari suara.com. Media Malaysia, Makan Bola, turut mengulas peluang Crescencio Summerville tampil membela Indonesia di kualifikasi Piala Dunia round 4 tersebut. Menurut media tersebut, Crescencio Summerville merasa kecewa terhadap Federasi Sepak Bola Belanda. Alasan itulah yang mendorongnya mantap berseragam merah putih. Dilaporkan baru-baru ini, Crescencio Summerville sangat tidak puas dengan Federasi Sepak Bola Belanda karena ia terobsesi bisa membela tim nasional Belanda. Namun Orange bersikap dingin kepadanya, hingga akhirnya ia memutuskan membela tim nasional Indonesia, ulas media Malaysia tersebut. Crescencio Summerville sudah bermain di semua kelompok umur timnas Belanda. Namun hingga saat ini sang pemain belum pernah bermain di tim Belanda senior. Lanjutnya, media tersebut juga menilai jika Crescencio Summerville benar-benar bergabung dengan Indonesia, maka hal itu menjadi sinyal bahaya bagi timnas Malaysia. Jika pemain yang bermain di Premier League itu resmi dinaturalisasi, ini menjadi sinyal bahaya bagi tim nasional Malaysia dan negara lainnya, terang Makan Bola. PSSI kabarnya akan menambah pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Satu nama yang jadi bidikan yakni pemain Ajax Amsterdam, Tristan Goejer. Tristan Goejer bermain sebagai bek untuk klub raksasa Belanda, Ajax Amsterdam. Pemain berusia 20 tahun itu dipinjamkan ke klub yang diperkuat Eleanor Rejders, PEC Zwolle, pada Agustus 2024 hingga akhir musim ini. Di level internasional, Goejer pernah membela tim kelompok umur Belanda. Dia belum pernah tampil di kancah senior bersama Oranje dan berpeluang pindah ke warganegaraan. Goejer memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku. Statusnya tersebut membuatnya punya kans tampil berseragam timnas Indonesia di level senior. Melansir media Belanda Voetbal Primeur, PSSI sudah menghubungi Tristan Goejer untuk kemungkinan naturalisasi. Federasi berharap bek kelahiran Blaricum, Belanda, jadi amunisi baru untuk skuad Garuda. Goejer sebelumnya telah menyatakan minatnya membela timnas Indonesia. Dia tak menampik adanya peluang membela negara tanah air leluhurnya tersebut. Saya sangat menghormati cara sepak bola dialami di Indonesia dan saya melihat pertumbuhan yang dialami oleh tim nasional. Saya tidak mengesampingkan apapun untuk masa mendatang, kata Goejer, dilansir dari Voetbal Primeur. Pelatih Gerald van den Burg sudah menghubungi saya. Misi kualifikasi Piala Asia U23 menjadi tujuan, lanjutnya. Namun ini masih awal, saya akan mempertimbangkan lagi. Semoga ke hal positif, tegas nih. Ajakan untuk Tristan Goejer gabung timnas Indonesia sebelumnya pernah dilontarkan rekan setimnya di PEC Zwolle, Eleanor Rejders. Dia menuliskan itu dalam unggahan di Instastory. Tristan Kometu Indonesia. Tulis Eleanor Rejders sambil mengunggah foto Tristan Goejer di Instastory. Pemain naturalisasi kini lekat dengan timnas Indonesia usai banyak pemain keturunan yang membela merah putih. Skuad asuhan Patrick Kluivert bahkan menjadi pantauan bagi negara pesaing termasuk Malaysia. Meski belum dikonfirmasi oleh PSSI, media Malaysia, Makan Bola menyoroti nama baru yang akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Jalan menuju Piala Dunia 2026 semakin lebar. PSSI dan Patrick Kluivert berencana menambah pemain di timnas Indonesia. Pemain itu berdarah Indonesia dan tumbuh besar di Eropa, tulis Makan Bola. Pemain yang dikaitkan adalah pemain AS Roma. Devin Rens bek berusia 22 tahun ini memang mengakui diajak berdiskusi dengan PSSI. Devin Rens pemain profesional di Serie A bersama AS Roma. Jika setuju dinaturalisasi, maka bek berusia 22 tahun itu akan menjadi tambahan kualitas di lini belakang, tulis laporan tersebut. Kini skuad Garuda diisi pemain-pemain berkelas yang bermain di liga-liga top Eropa, lanjutnya. Ini tentu ancaman nyata untuk negara-negara di ASEAN, tak terkecuali Malaysia. Sekarang level Indonesia sudah berada jauh di atas kita. Malaysia, tulis Makan Bola. Di usianya yang masih muda dia sudah bersinar dengan bermain di kasta tertinggi Liga Italia, dia memiliki harga pasar yang cukup tinggi.
yaitu 173,82 miliar, tulis ulasan laporan tersebut. Nama terakhir yang muncul adalah pemain Liga Inggris, Crescencio Summerville yang sekarang membela West Ham United. Bermain di Premier League, Summerville akan tetap menjadi nama kelas tertinggi di timnas Indonesia, tegas laporan Makan Bola. Kegagalan timnas U23 Indonesia di final ASEAN Cup U23 2025 mendapat sorotan tajam dari publik Vietnam. Timnas U23 Indonesia kembali menuai kegagalan di final ini, dan lagi-lagi Vietnam tampil sebagai penjegalnya. Vietnam memenangkan laga final ASEAN Cup U23 2025 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 29 Juli 2025, malam waktu Indonesia Barat. Taplah kegagalan timnas U23 Indonesia ini menjadi sorotan publik Vietnam, skuad Garuda dianggap menyedihkan. Salah satu media lokal Vietnam, The Tao 247 VN, menyinggung Indonesia yang pernah meraih juara di Gelora Bung Karno selama 38 tahun. Indonesia catat rekor menyedihkan usai kalah dari Vietnam. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Marwar membawa ekspektasi dan mengaku akan memberikan apresiasi berupa bonus kepada timnas U23 Indonesia meski gagal juara ASEAN Cup U23 2025. Indonesia memperpanjang rentetan timnas U23 Indonesia menelan kekalahan 0-1 dari Vietnam dalam laga final ASEAN Cup U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dinilai semakin menambah 29 Juli 2025 di Gelora Bung Karno. Hasil ini membuat timnas U23 Indonesia harus puas menjadi runner-up. Tulis The Tao 247. Walaupun gagal meraih gelar juara ASEAN Cup U23 2025 tahun sejak terakhir kali mereka memenangkan kejuaraan Indonesia dipastikan tetap mendapatkan bonus. Marwar Sirait memastikan akan memberikan bonus kepada para pemain dan tim belum pernah mencapai podium tertinggi. Dia mengaku bahwa dirinya tetap bangga melihat Indonesia dan kawan-kawan yang berjuang hingga akhir turnamen melawan Vietnam. Walaupun tim Merah Putih menelan kekalahan dalam laga ini, dia merasa senang melihat Garuda muda yang tak menyerah hingga akhir. Tetapi semuanya saya bangga dengan anak-anak muda Indonesia. Sampai di situ, media Vietnam tadi saya berunding sama Joshua, anak saya, berlaga di SUGBK. Biasa dalam hidup, menurut mereka, kalah dan menang itu biasa. Performa Indonesia di ujar Marwar Sirait kepada awak media termasuk Bolasport.com di SUGBK, The Tao 247, Selasa, PN pun membandingkan Juli 2025 berhasil meraih gelar juara Piala AFF. Pria yang akrab disapa itu mengaku akan memberikan bonus sebesar 100 juta rupiah untuk setiap pemain dan 300 juta rupiah untuk setiap pelatih. Bonus ini diberikan untuk mengapresiasi para pemain timnas U23 Indonesia yang melaju ke final di stadion yang lebih kecil. Walaupun gagal menjadi juara, dia berharap bonus yang diberikan ini bisa menjadi pelecut semangat buat para pemain untuk lebih baik ke depannya. Gelar juara AFF pria yang juga menjadi ketua steering komite Piala Presiden 2025 itu mengaku akan memberikan bonus kepada para pemain dan pelatih timnas U23 Indonesia ini dari kantong pribadi. Pungkas The Tao 247. Sumber dana bonus ratusan juta itu dipastikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia. Ya, Marwar Sirait, uang dari pribadi saya. Mengaku akan memberikan apresiasi berupa bonus. Jadi saya sangat bangga dengan apa yang mereka capai dan bangkit gagal juara ASEAN Cup U23. Kami bersama dan kalian tidak sendirian. Timnas U23 Indonesia menelan kekalahan 0-1 dari Vietnam dalam laga final ASEAN Cup U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 29 Juli 2025. Hasil ini membuat timnas U23 Indonesia harus puas menjadi runner-up. Walaupun gagal meraih gelar juara ASEAN Cup U23 2025, timnas U23 Indonesia dipastikan tetap mendapatkan bonus. Marwar Sirait memastikan akan memberikan bonus kepada para pemain dan tim kepelatihan. Dia mengaku bahwa dirinya tetap bangga melihat Kadek Arel dan kawan-kawan yang berjuang hingga akhir turnamen melawan Vietnam. Walaupun tim Merah Putih menelan kekalahan dalam laga ini, dia merasa senang melihat Garuda muda yang tak menyerah hingga akhir. Saya bangga dengan anak-anak muda Indonesia. Tadi saya berunding sama Joshua, anak saya. Biasa dalam hidup, kalah dan menang itu biasa. Ujar Marwar Sirait kepada awak media termasuk Bolasport.com di SUGBK, Jakarta, Selasa, 29 Juli 2025. Pria yang akrab disapa itu mengaku akan memberikan bonus sebesar 100 juta rupiah untuk setiap pemain dan 300 juta rupiah untuk setiap pelatih. Bonus ini diberikan untuk mengapresiasi para pemain timnas U23 Indonesia yang melaju ke final. Walaupun gagal menjadi juara, dia berharap bonus yang diberikan ini bisa menjadi pelecut semangat buat para pemain untuk lebih baik ke depannya. Pria yang juga menjadi ketua steering komite Piala Presiden 2025 itu mengaku akan memberikan bonus kepada para pemain dan pelatih timnas U23 Indonesia ini dari kantong pribadi. Sumber dana bonus ratusan juta itu dipastikan berasal dari dirinya sendiri. Ya, uangnya uang dari pribadi saya. Jadi saya sangat bangga dengan apa yang mereka capai dan bangkit kembali ya. Kami bersama dan kalian tidak sendirian. Saya mendukung dengan hati, tutur arah.
Media Bahrain, Al Nahwa Sport memberikan peringatan kepada timnas Arab dan Irak. Media tersebut menyebut skuad Garuda makin kuat dengan hadirnya beberapa pemain naturalisasi baru. Al Nahwa Sport mengungkapkan sebenarnya tidak ada hal yang terlalu istimewa dari timnas Indonesia. Tapi media Bahrain tersebut mengakui visi permainan anak asuh Patrick Kluivert semakin oke sehingga mampu mengejutkan banyak orang. Sebenarnya tidak ada yang spesial, namun kedatangan pemain Eropa di skuad Indonesia membuat visi permainan menjadi baik, tulis Al Nahwa Sport. Jadi, Arab Saudi dan Irak harus waspada karena Indonesia tentu akan bermain sebaik mungkin demi mendapat poin penuh. Lanjutnya, Al Nahwa juga mengakui komposisi kekuatan Jai Itzes dan kolega terus menuju yang terbaik. Hal ini tentu menjadi modal bagus untuk bisa berjuang meraih poin penuh di round 4. Jadi yang bisa saya simpulkan, secara keseluruhan komposisi kualitas para pemain Indonesia terus menuju ke sempurna. Demikian pula performa pertandingan. Lanjutnya, terkhusus Federasi Sepak Bola Indonesia terus mencari para pemainnya yang bermain di Eropa untuk memperkuat timnas Indonesia, tegasnya. Ada pengumuman spesial sebelum duel timnas U23 Indonesia versus Vietnam di final ASEAN Cup U23 2025. Timnas U23 Indonesia versus Vietnam bakal digelar pada Selasa, 29 Juli 2025, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Duel ini dipastikan bakal menggunakan video assistant referee. Kabar ini datang dari akun Instagram dari ASEAN Football. AFF menulis bahwa penggunaan VAR digunakan untuk membantu wasit dalam bertugas di laga krusial. Selain itu, wasit akan terbantu saat situasi-situasi sensitif di lapangan. VAR memang belum digunakan sebelum partai puncak. Tanpa kehadiran VAR, beberapa pertandingan diwarnai dengan tackle-tackle kasar. Para pemain timnas U23 Indonesia sering mengalami tackle-tackle kasar dari lawan. Sayang, tindakan kasar lawan itu membuat banyak pemain Garuda Muda bertumbangan. Ada 3 pemain timnas U23 Indonesia yang sudah mengalami cedera sepanjang turnamen. Kapten timnas U23 Indonesia, Kadek Arel Priyatna, mengakui bahwa lawan skuad Garuda di final ASEAN Cup U23 2025 tak akan mudah. Timnas U23 Indonesia telah memastikan lolos ke final sesuai menghajar Thailand 7-6 dalam adu penalti di semifinal ASEAN Cup U23 2025. Kadek Arel dan kawan-kawan dipastikan dalam laga final ini akan menghadapi Vietnam. Tim berjuluk The Golden Star Warriors tersebut telah lebih dulu memastikan tiket final sesuai mengalahkan Filipina 2-1. Pertandingan final pun bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 29 Juli 2025. Setelah memastikan lolos ke semifinal, tentu saja tim harus mempersiapkan diri dengan baik. Kadek Arel pun mengakui tim Merah Putih harus melakukan evaluasi sebelum lawan Vietnam. Ia mengakui tim asuhan Gerald Vandenburg ini masih memiliki kekurangan yakni soal penyelesaian akhir. Untuk itu, ia menilai bahwa tim harus bisa lebih baik dalam laga final nantinya. Oleh karena itu, Kapten Timnas U23 Indonesia mengaku bahwa ini harus diperbaiki nantinya. Terakhir tentang Vietnam, calon lawan. Tentu lawan yang kuat dan kita harus bekerja keras dan semoga bisa menjadi susah payah juga lawan Filipina. Iya. Gimana? Ya pasti kita menonton dulu videonya, nanti kita evaluasi dan bareng-bareng sama coach. Thank you. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, optimis Timnas U23 Indonesia siap ladeni permainan keras Vietnam. Kedua tim akan bertarung pada babak final ASEAN Cup U23 2025, Selasa, 29 Juli 2025. Dari rekor pertemuan kedua tim, laga selalu berjalan ketat karena rivalitas dua kekuatan Asia Tenggara tersebut. Hal ini yang kadang membuat pertandingan berjalan keras karena semua pemain ingin membawa kemenangan. Kondisi tersebut juga terjadi pada final pada tahun 2023 lalu. Erick Thohir menyadari bahwa Vietnam berpeluang kembali bermain keras. Ini yang membuat Garuda Muda harus waspada karena mereka mengincar kemenangan. Perlu persiapan yang matang terutama dari aspek mental untuk pertemuan di partai final nanti. Final Piala AFF U23 dan cederanya penyerang timnas sepak bola Indonesia U23, Jens Raven, mendorong PSSI untuk mempercepat proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia, Mauro Zijlstra. Penyerang berusia 20 tahun itu saat ini bermain untuk klub Belanda, FC Volendam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa proses naturalisasi Mauro berjalan lancar. Berkas naturalisasi pemain kelahiran Belanda tersebut segera diserahkan ke DPR untuk tahapan selanjutnya. Mauro sekarang sudah ada, tentu prosesnya sedang berjalan. Umurnya 20 tahun, dan dalam sepak bola modern, tapi jangan terburu-buru, dia main dulu di U23. Siapa tahu bagus, kata Erick Thohir dikutip dari Metro Pagi. Erick menyebut Mauro memiliki potensi besar untuk berkembang.
Namun PSSI tidak ingin langsung memproyeksikannya ke timnas senior. Ia berharap Mauro bisa membuktikan diri terlebih dahulu di level U23 setelah proses naturalisasinya rampung. Sekarang sedang prosesnya dari pemerintah ke DPR, kita tunggu, ujar Erik. Dengan dipercepatnya proses naturalisasi Mauro, PSSI berharap bisa menambah kedalaman skuad timnas Indonesia di sektor penyerang. Hal itu, baik di level usia maupun senior di masa depan. Ia gak bisa main di final. Selesai aja belum? Semua orang pasti ingin seperti itu, tapi belum, jawab Erick Thohir ketika ditanya awak media. Dengan skuad timnas U23 sekarang, saya yakin timnas Indonesia bisa mengalahkan Vietnam di partai final, tegas Erik. Manajer timnas U23 Indonesia, Ahmed Zaki Iskandar, mengaku tim akan melakukan observasi terlebih dahulu untuk cedera Jens Raven. Timnas U23 Indonesia sukses meraih kemenangan atas Thailand 7-6 lewat adu penalti seusai imbang 1-1 selama 120 menit dalam laga semifinal ASEAN Cup U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat, 25 Juli 2025. Pertandingan antara timnas U23 Indonesia versus Thailand ini memang berlangsung penuh ketegangan hingga akhir. Pasalnya, laga berlangsung sengit hingga harus melalui adu penalti untuk menentukan pemenangnya. Laga dramatis ini memang berakhir dengan dimenangi skuad Garuda. Namun, salah satu nama menjadi sorotan yakni Jens Raven yang berhasil mencetak gol di waktu normal mengalami cedera. Pemain Bali United itu bahkan sempat terlihat tertatih-tatih membantu pertahanan timnas U23 Indonesia. Saat wasit meniup peluit akhir sebelum pertandingan dilanjutkan dengan adu penalti, Jens Raven bahkan sempat dibantu berjalan ke bangku cadangan oleh asisten pelatih timnas U23 Indonesia dan langsung ditangani tim medis. Ahmed Zaki Iskandar lantas bicara mengenai kondisi terkini Jens Raven yang sempat mengalami cedera itu. Besok diobservasi semuanya, ujar Ahmed Zaki Iskandar kepada awak media di SUGBK, Jakarta, Jumat, 25 Juli 2025. Lebih lanjut, Zaki memastikan bahwa untuk pemeriksaan ini tak hanya dilakukan kepada Jens Raven. Namun, tim dokter juga akan melakukan pemeriksaan kepada para pemain lainnya yang mengalami cedera. Untuk itu, tim dokter timnas U23 Indonesia akan memastikan kondisi para pemain yang cedera. Kemudian untuk para pemain lainnya yang telah tampil dengan intensitas tinggi melawan Thailand akan difokuskan menjalani pemulihan sebelum final ASEAN Cup U23 2025. Kapten timnas U23 Indonesia, Kadek Arel Priyatna, mengaku mendapat pesan dari pelatih Gerald van den Burg sebelum adu penalti lawan Thailand. Kadek Arel mengakui pertandingan melawan Thailand memang tak berlangsung mudah. Apalagi skuad Garuda Muda kesulitan mencetak gol hingga akhir. Untuk itu, ia mengakui bahwa ini masih menjadi catatan buat timnas U23 Indonesia ke depannya. Pasalnya, sejak terakhir lawan Malaysia dan laga semifinal ini, tim Merah Putih tak bisa mencetak gol. Kadek Arel setelah memastikan skuad Garuda meraih kemenangan ini. Ia menceritakan bahwa di balik keberhasilan ini ada momen penting. Pemain Bali United itu mengatakan bahwa saat jeda menjelang adu penalti, pelatih Gerald van den Burg menyampaikan pesan yang menancap dalam benak para pemain. Boleh kasih bocoran nggak sih? Coach bilang apa waktu jeda mau penalti? Apa yang dibilang coach? Sekarang ini bukan tentang siapa yang hebat dan siapa yang kuat, tapi ini tentang mental pada saat penalti itu dan kita bisa memanage itu dan bisa menang. Itu yang bilang coach Gerard? Ya, coach Gerard itu. Kamu sendiri bisa ngegambarin nggak situasi penalti tadi gimana? Sempat leading, Robi gagal, terus akhirnya... Ya itulah sepak bola ya, drama banget, kita leading, kita ketinggalan juga, dan itulah sepak bola, dan kita juga kita lihat teman-teman juga memiliki pengalaman yang sangat baik di Liga, dan itulah yang membantu kita bisa menang hari ini. Mantan pelatih timnas Vietnam, Park Hang-seo, memberikan ucapan selamat kepada Indonesia yang berhasil melaju ke final ASEAN U23 Championship 2025 setelah mengalahkan timnas Thailand lewat adu penalti. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Indonesia yang berhasil mencapai babak final. Pertandingan itu sangat menarik, ungkap PHS lewat media ternama di Korea. Kedua tim menunjukkan permainan yang sangat baik dan menerapkan fair play, namun level Indonesia memang sudah berbeda, lanjutnya. Saya pikir timnas Vietnam wajib waspada, Indonesia benar-benar akan menguasai ASEAN bahkan Asia, tegasnya. Laga panas tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pada Jumat 25 Juli 2025. Ya, laga panas tersebut mempertemukan timnas Indonesia U23 versus Thailand U23 di semifinal Piala AFF U23 2025. Pelatih Gerald van den Burg membuat sejumlah kejutan dalam susunan pemain. Tanpa kehadiran Arhan Fikri dan Tony Firmansyah,
Ia menempatkan Doni Tripamungkas sebagai motor lini tengah bersama Robby Darwish dan Dominikus Dion. Sejak peluit awal dibunyikan, skuad Garuda Muda langsung tampil menekan.